Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya di channel Mumtaz. Nah, kali ini kita akan menguji, yaitu ngecek baterai, apakah baterai itu baik atau bagus apa tidak ya. Jadi misal nih, kalau penuh itu berapa standarnya, kalau perlu dicas itu berapa standarnya ya. Jadi kita akan pelajari itu. Berikutnya kita juga akan mengukur sistem pengisian ya. Pengisiannya itu bagus apa tidak ya, seperti itu. Nah, nanti juga kita ada motor yang belum EV ya, dan nanti kita menggunakan juga yang motor yang sudah menggunakan EV dengan panel-panel yang sudah elektrikal. Jadi kita dengan bantuan alat, dan nanti yang motor yang terbaru kita hanya melihat di speedometer. Seperti apa? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment serta share ya. Terima kasih. Oke, ini kita praktekkan ke motor yang belum EV ya. Jadi nanti ini sama semuanya di beberapa motor yang lain ya, baik merek Yamaha ataupun yang lainnya. Bagaimana cara pemeriksaan sistem pengisian, atau bagaimana cara memeriksa baterai bahwa itu baik apa tidak. Nah, selama ini kita mengerti bahwa baterai yang baik yaitu tegangannya 12 volt ya. Ternyata ketika kita gunakan, ternyata baterai kita tegangannya atau pas starter nggak kuat. Apakah 12 volt itu baik apa tidak sih ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa buku panduan di sepeda motor, bahwa baterai yang baik, ingat ya, baterai yang baik adalah tegangannya 12,4 volt. Jadi baterai yang baik tegangannya 12,4 volt. Nah, bagaimana kalau di bawahnya misalnya 12,0? Ya berarti itu perlu dicas atau kondisinya kurang baik ya, atau perlu dicas. Nah, sekarang seperti apa sih pengukurannya? Nah, kita nggak bisa ngukur sembarangan ya. Kita kalau di unit motor yang belum EV, ini kita harus ada bantuan alat ukur, yaitu menggunakan multitester. Nah, yang kita bawakan di sini adalah multitester merek Konstan. Nah, seperti apa langkahnya? Ya, ya, ini kita gunakan multitester. Kita akan ukur baterai nih ya, biasa ya, yang test lead positif atau merah di positif, yang hitam di negatif. Kemudian ini arahkan ke volt DC ya, volt DC. Oke, ini sudah siap untuk melaksanakan pengukuran ya. Oke, berikutnya kita akan ukur ya, ini yang merah di positif dan yang hitam di negatif. Oke ya, kita ukur. Ini positif, kemudian ini yang negatif. Oke, sekarang kita lihat hasilnya nih. Oke, hasilnya 12,81. Benar. Oke. Ada ini goyang-goyang ya. Sip. Oke. Oke ya. Ini 12,81 volt ya. Berarti ini dalam kondisi baterainya masih baik ya. Jadi kondisi baterainya masih baik. Ya, tadi contoh aki yang baik ya, atau baterai yang baik ya. Sekarang kita akan ini bandingkan ke dua aki ini ya. Aki yang aki basah ini dan aki kering ya. Sekarang kita lihat nih, seperti apa sih mengidentifikasi aki yang baik dan tidak ya. Sekarang kita cek dulu aki yang basah dulu. Ini kita sudah setting ya, yaitu ke DC volt ya, DC volt. Nah, sekarang kita pasang test lead-nya atau terminalnya atau probe-nya ke akinya. Nah, kita sudah pasangkan. Sekarang berapa hasilnya nih? Ini hasilnya 12,75 volt. Oh, berarti karena ini lebih dari 12,40 atau 4, berarti ini kondisinya baik. Nah, sekarang ini bagaimana aki yang ini? Kita cek ini yang negatif ke probe negatif, ini cukup positif. Sekarang kita cek, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 10,69 ya. 10,69. Berarti ini kondisi baterainya kurang baik karena kurang dari 12,40 atau 4
volt ya. Jadi minimal adalah 12,4. Kalau kurang berarti harus dicas ya. Seperti itu. Ya, oke sekarang ya. Sekarang kita akan mengecek sistem pengisian ya. Pengisian yang baik adalah yang seperti apa nih? Pengisian yang baik adalah ketika kita mengukur sistem pengisian, maka kita gunakan ini ya, multitester. Kemudian kita juga ukur ini ya, ukur akinya, yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Seperti apa yang baik? Yang baik adalah tegangan baterai. Misalnya sekarang ada tegangannya adalah 12,81. Nah, ketika kita menghidupkan mesin, itu tegangan pengisian harus lebih dari 12,81 ini. Kemudian maksimalnya sampai 15,5 volt. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya yaitu jika ketika kita nyalakan mesinnya tegangannya lebih dari tegangan baterai, maka pengisiannya baik. Tapi tidak boleh lebih dari 15,5 volt. Dengan catatan mesin digas sekitar 5000 rpm ya. Nah, kita juga ada panduan, ada bantuan nih untuk melihat berapa rpm-nya nih. Ini kita ada ini ya, tachometer ya. Nih, kita ada tachometer. Nah, sekarang kita nyalakan motornya. Oke ya. Ini motor sudah nyala. Nah, ini kita sudah pasangkan. Sekarang kita lihat nih. Sekarang dan udah naik ya. Dan naik sekarang di 13,30 ya. Tapi ini naik terus karena kita belum ngegas ya. Sampai RPM-nya di 5000 rpm. Nah, sekarang kita coba gas sampai 5000 rpm. Nah, ini kita lihat nih. Di tachometer ya. Kita lihat. Kita gas. Ya, 4000 lebih ya. Oke. Sekarang kita lihat berapa ini hasilnya. Oke ya, hasilnya 14,50 ya. Ini karena kita sendirian ya. Jadi sedikit susah. Oke ya, ini berarti 14,55 volt tegangan pengisian yang sekarang ya, yang hidup. Berarti motor ini pengisiannya dalam kondisi baik. Pertanyaannya bagaimana kalau nggak baik? Kalau nggak baik, berarti ketika mesin dihidupkan, ini tegangannya yang kita ukur kurang dari tegangan baterai. Jadi misal kalau baterai tadi 12,81, ketika mesin dihidupkan kok tegangannya cuma 11,50, berarti lebih rendah, berarti sistem pengisiannya dalam kondisi tidak baik. Dapat dipahami ya? Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, oke ya, berikutnya kita akan melihat sistem pengisian pada motor yang injeksi ya, yang speedometernya atau panelnya sudah terintegrasi ya dengan berbagai macam pengukuran, ada odometer, ada kilometer, ada RPM, ada tegangan baterai dan sebagainya ya. Ini kita lihat. Jadi kita nggak usah butuh bantuan kalau pada motor yang bagus ya. Ini saya juga, ini ada teman saya ya, ini lagi, wow semangat banget. Halo Pak Ali. Sehat Mali? Sehat. Oh, alhamdulillah ya. Oke. Sekarang kita lihat nih seperti apa sih melihat sistem pengisian pada motor yang sudah injeksi ya. Nah, saya bawakan atau contohkan ini pada unit sepeda motor Aerox ya. Nah, yang pertama kita nyalakan dulu nih kunci kontaknya. Oke ya. Oke, sekarang ini sudah saya langsung lihat nih di baterai. Baterai ini baterai ya. Ini ada 12,4. Ini berarti tegangan minimal nih. Kalau di bawahnya berarti harus dicas nih. Karena ini motor yang digunakan ya. Jadi jarang ada pengisiannya. Ini berarti minimal ini sekarang 12,4. Berarti ini batas minimal. Kalau kurang dari berarti harus dicas. Oke ya. Jadi ini kita lihat nih ada baterai 12,3 nih. Nah, sekarang kita lihat nih, berarti ini harusnya motor ini baterai dicas ya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat sistem pengisiannya apakah baik atau tidak. Nah, kita dengan cara menghidupkan sepeda motornya. Kalau tegangannya naik, berarti sistem pengisiannya baik ya. Seperti itu kita lihat.
Ini 12,3. Kita tunggu sebentar. Oh, oke ya. Sekarang 14,1 volt. Sekarang 14,1 volt. Berarti pengisiannya berjalan dengan baik. Oke ya. Nanti kalau ini digunakan termuter ya, otomatis akan penuh sendiri. Sekarang coba kita gas sampai RPM-nya di 4000 atau 5000 ya. Mari kita gas nih. Oke ya, 14,2 ya. Tidak lebih dari 15 ya. Karena maksimalnya adalah 15,5. Oke. Berarti sistem pengisian pada motor Aerox ini berjalan dengan baik. Oke. Jadi Anda bisa ngecek sendiri sistem pengisian motor Anda dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi ya. Oke, semoga bermanfaat.